Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Cut Makfira dari program studi D3 Akuntansi Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Penyusunan Anggaran Piutang. Topik ini sangat penting dalam akuntansi manajemen karena berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan perusahaan, khususnya dalam hal penjualan kredit dan penerimaan kas. Dalam kegiatan operasional perusahaan, penjualan tidak selalu dilakukan secara tunai, tetapi juga secara kredit. Penjualan kredit ini bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan dan menarik lebih banyak pelanggan, terutama dalam kondisi persaingan pasar yang semakin ketat. Namun, di sisi lain, penjualan kredit akan menimbulkan piutang yang dimana harus dikelola dengan baik. Jika tidak dikelola dengan baik atau tepat, piutang dapat menyebabkan keterlambatan arus kas, bahkan risiko tidak tertagih. Oleh karena itu, teman-teman, perusahaan memerlukan suatu perencanaan yang disebut anggaran piutang, yang berfungsi untuk memperkirakan jumlah piutang serta waktu penerimaan kas di masa mendatang, sehingga kondisi keuangan perusahaan tetap stabil. Oke teman-teman, jadi kita langsung masuk aja ya ke inti materinya. Di sini aku bakal kasih tahu kalian apa itu anggaran piutang. Jadi, anggaran piutang merupakan suatu perencanaan yang disusun secara sistematis mengenai jumlah piutang yang akan timbul akibat penjualan kredit di masa yang akan datang. Anggaran ini tidak hanya mencatat jumlah piutang, tetapi juga mencakup piutang yang tertagih, serta sisa piutang yang belum tertagih dalam periode tertentu. Piutang sendiri muncul karena adanya hubungan antara kreditur dan debitur, di mana perusahaan sebagai kreditur memiliki hak untuk menagih kepada pelanggan di masa mendatang. Dengan adanya anggaran piutang, perusahaan dapat lebih siap dalam mengelola risiko yang muncul akibat penjualan kredit, seperti risiko keterlambatan pembayaran maupun piutang tak tertagih. Anggaran piutang sendiri juga memiliki tujuan dan manfaat. Beberapa tujuan dan manfaat yang penting bagi perusahaan. Pertama, sebagai pedoman kerja, yaitu sebagai acuan dalam mengelola piutang dan menentukan kebijakan kredit. Kedua, sebagai alat koordinasi yang membantu menyelaraskan kegiatan antara bagian dalam perusahaan seperti bagian penjualan dan keuangan. Yang terakhir, sebagai alat pengawasan untuk menilai apakah pengelolaan piutang sudah berjalan dengan baik atau belum. Tapi selain itu, anggaran piutang juga berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan anggaran kas, karena penerimaan dari piutang akan mempengaruhi jumlah kas yang dimiliki perusahaan. Dalam penyusunan anggaran piutang, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar hasilnya akurat. Faktor pertama adalah jumlah penjualan, karena semakin besar penjualan, maka semakin besar pula kemungkinan piutang yang timbul. Kedua, kondisi persaingan di pasar, yang dapat mempengaruhi kebijakan penjualan kredit. Ketiga, posisi perusahaan dalam pasar, apakah kuat atau lemah. Selain itu, syarat pembayaran juga mempengaruhi seperti adanya potongan tunai atau jangka waktu pembayaran. Kebijakan penagihan juga penting, karena semakin aktif perusahaan menagih, maka semakin kecil piutang yang menumpuk. Dan yang terakhir, rencana perusahaan dalam melakukan penjualan kredit di masa mendatang. Anggaran piutang juga memiliki proses penyusunan. Proses penyusunan anggaran piutang dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, menentukan persentase penjualan kredit dari total penjualan. Kedua, menetapkan syarat kredit, seperti jangka waktu pembayaran dan potongan. Ketiga, memperkirakan jumlah piutang yang tidak tertagih berdasarkan pengalaman sebelumnya. Dan terakhir, menentukan jangka waktu pembayaran dari pelanggan. Dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat menyusun anggaran piutang yang lebih realistis dan sesuai dengan kondisi yang ada. Di sini aku udah siapin contoh buat teman-teman lebih perdalam.
Oke, sebagai contoh, suatu perusahaan memiliki penjualan kredit selama 3 bulan, yaitu Januari sebesar 10 juta rupiah, Februari 12 juta rupiah, dan Maret 15 juta rupiah. Perusahaan menetapkan ketentuan pembayaran yaitu 50% dibayar secara tunai, 30% dibayar pada bulan berikutnya, dan 20% dibayar 2 bulan setelahnya. Selain itu, perusahaan juga memperkirakan adanya piutang tak tertagih sebesar 2% dari total penjualan kredit. Dari data tersebut, perusahaan dapat menghitung berapa jumlah kas yang akan diterima setiap bulan. Misalnya, pada bulan Februari, perusahaan akan menerima kas dari 50% penjualan bulan Februari, ditambah 30% dari penjualan bulan Januari. Kemudian, pada bulan Maret, penerimaan kas berasal dari 50% penjualan Maret, 30% penjualan Februari, serta 20% penjualan Januari. Melalui perhitungan ini, perusahaan dapat mengetahui pola penerimaan kas secara lebih jelas dan terencana. Selain itu, perusahaan juga dapat mempersiapkan cadangan untuk mengantisipasi piutang yang tidak tertagih. Dengan demikian, contoh ini menunjukkan bahwa anggaran piutang sangat membantu perusahaan dalam mengelola arus kas dan meminimalkan risiko kerugian. Oke teman-teman, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa anggaran piutang merupakan salah satu bagian penting dalam sistem perencanaan keuangan perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan penjualan kredit. Anggaran piutang membantu perusahaan dalam memperkirakan jumlah piutang yang akan timbul, menentukan waktu penerimaan kas, serta mengidentifikasi kemungkinan adanya piutang yang tidak tertagih. Selain itu, anggaran piutang juga berfungsi sebagai alat pengendalian yang dapat membantu perusahaan dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja pengelolaan piutang. Dengan adanya anggaran piutang yang disusun secara baik dan realistis, perusahaan dapat menjaga kestabilan arus kas, mengurangi risiko kerugian, serta mendukung kelancaran kegiatan operasional secara keseluruhan. Sekian dari aku. Lebih dan kurangnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.